Bicara pendidikan, bicara lingkungan itu tidak bisa lepas dari anak dan anak muda. Gitu ya. Betul. Jadi betul kami itu. mengkorelasikan tiga tungku, kami sebut tiga program utama kami itu menyasar ke situ. Anak muda, pendidikan, dan isu lingkungan. Nah, dulu awal-awal kita bangun sekolah alam kali ya. Itu ada anak yang orang tuanya sudah bawa datang, tapi karena sekolahnya dilihat tidak ada gedung yang mewah, tidak ada sesuatu, itu bawa pulang Kak, bawa pulang kali ya. Jadi tidak jadi mendaftar. Iya. Saya bilang oke, berarti sekolah itu dalam mindset itu harus ada ruang kelas. Saya bilang tidak, kita harus membukanya. Ya mimpi satu orang itu tidak bisa berhasil kalau dia sendiri jalan kali ya. Betul, sepakat. Jadi kita harus berkolaborasi, harus menemukan banyak kawan, harus bisa bercerita dengan banyak kawan. Selamat siang untuk kita semua, selamat datang di podcast Kayatene bersama saya Lia, dan kali ini Kayatene berkesempatan hadir untuk memenuhi undangan dari Yayasan Rumah Solusi Beta Indonesia bekerjasama dengan Child Fund Internasional ya. Ya. Dalam rangka talk show berbagi cerita bersama dengan adik-adik petualang cilik aksi iklim ya. Aksi iklim. Jadi dengan tema kegiatannya menemukan ekosistem berkelanjutan melalui gerakan literasi aksi iklim di sekolah. Kakak terima kasih untuk undangannya, sudah bersedia undang Kayatene. Ini kesempatan yang betul-betul, ini keren ini sebenarnya setelah kita ikut kegiatan talk show-nya tadi. Dan kita lihat bagaimana adik-adik menikmati sekali kayaknya. Berapa hari kegiatannya? Kegiatannya 2 hari kali ya. Oh 2 hari? 2 hari dari kemarin sampai hari ini. Jadi nginapnya semalam. Oh jadi yang camping di depan? Camping ya, campingnya semalam. Kakak ini kegiatan baru pertama dibuat? Atau? Untuk kegiatan aksi iklim terkait dengan literasi membangun ekosistem aksi iklim ini proyek inisiasi sosial inovasi yang kami kolaborasikan dengan teman-teman dari Child Fund. Sebagai proyek sosial, proyek aksi iklim ini menyasar sekolah dengan ekosistemnya. Jadi ada sekolah, ada masyarakat, orang tua, juga dengan pemerintah. Tujuan paling utama itu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya merawat dan menjaga bumi dari perubahan iklim yang terjadi saat ini. Betul. Ya karena kita lihat mungkin beberapa tahun terakhir ini iklim-iklim yang ada di Indonesia khususnya NTT ini berubah-berubah. Kadang anginnya terlalu lama, kadang musim hujannya juga terlalu lama. Betul kan? Kakak bisa cerita sedikit secara singkat kira-kira Yayasan Solusi Rumah Beta Indonesia ini dan visi besar yang diusung terkait dengan pendidikan dan lingkungan. RSBI itu salah satu yayasan yang tahun ini akan memasuki tahun ke-10 Kak. Kita akan masuk tahun 10. Misi utama kita itu adalah mengakhiri sekat kemiskinan terutama di Nusa Tenggara Timur dan juga berkontribusi pada Indonesia tentunya ya. Nah, kami melihat bahwa isu-isu pendidikan dan isu-isu lingkungan itu adalah isu yang entah kapan berakhir selesai, dan tidak akan selesai. Sepanjang manusia ini hidup, sepanjang alam ini ada, kami percaya bahwa isu pendidikan dan isu lingkungan itu selalu ada. Selalu berkaitan. Plus Kak, karena bicara pendidikan, bicara lingkungan itu tidak bisa lepas dari anak dan anak muda. Gitu ya. Jadi kami mengkorelasikan tiga tungku, kami sebut tiga program utama kami itu menyasar ke situ. Anak muda, pendidikan, dan isu lingkungan. Sehingga program prioritas utama kami ya sekolah yang bagaimana dia peduli terhadap lingkungan. Dia disebut sekolah alam. Gitu ya. Lalu lingkungan itu menjadi satu hal yang bukan lagi isu hari ini, tapi masalah yang kita hadapi hari-hari. Seperti kalian sampaikan tadi. Perubahan cuaca, bencana terjadi di mana-mana kan. NTT ini kan ring of fire. Jadi cincin api yang kemudian membuat beberapa peradaban, beberapa kehidupan itu berdampak. Maka ketika bicara soal krisis iklim, kita tidak hanya bicara soal lingkungan semata gitu.
bagaimana kesenjangan sosial terjadi. Pertanian, hasil pertanian kita seperti apa, hutan kita hasilnya memberikan apa gitu, air yang mengalir, laut yang kemudian tidak pernah kering, tapi bagaimana memberi kontribusi kepada peradaban, pada kehidupan, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Orang sekolah pulang kerja di desa itu harus ada ruang kerja yang dihasilkan dari alam sekitar, dan itu harusnya ada. Tapi karena kemudian ada kesenjangan. Lalu yang paling utama bicara soal krisis iklim ini bagi kami adalah bagaimana menyiapkan generasi kita, Kak. Menyiapkan generasi anak muda dan anak-anak tadi untuk kemudian peduli, menjaga, merawat, dan menjadikan bumi ini yang satu-satunya yang memberi kita kehidupan, ya. Kita hidup di bumi, lah bumi memberi miliaran orang, hanya kita punya satu bumi begitu ya. Kalau bukan kita yang jaga, kita yang merawat, siapa lagi yang jaga itu kali ya. Sehingga itu misi utama kami. Dan kenapa kami beri nama Rumah Solusi, Kak? Bagi kami the deepest pain and happy in life is back to family. Betul. Jadi suka duka seseorang, bahagia, sukacitanya seorang itu tergantung bagaimana dia berada dalam rumah gitu. Your story start from home. Jadi cerita apapun yang kamu lakukan itu selalu berawal dari rumah. Dan di rumah dan dimanapun itu tidak lepas dari masalah. Maka kita harus berpikir, kita ini harus jadi solusi. Anak muda, generasi-generasi yang kita dampingi hari ini, melihat sesuatu itu harus jadi solusi untuk menjadi manusia beruntung. Gitu. Harus menjadi solusi. Jadi bukan menjustifikasi atau mengklaim sebuah kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan mutlak, tetapi di balik kekurangan, di balik apa yang menjadi keterbatasan kita, itu justru ada solusi, ada kemudahan di situ. Ya, sehingga mungkin pola pikir, bagaimana ruang hati dia terbuka untuk bisa menerima hidup, memberi kontribusi ke alam, lalu alam memberi kita hidup, itu satu rangkaian yang bagi kami penting untuk membangun kesadaran. Kami sebut menumbuhkan kesadaran, kira-kira begitu, Kak. Ya. Jadi memang betul dari nama yayasannya saja memang sudah punya ada filosofinya. Ada filosofi yang kami bangun. Kakak, ini kira-kira selain program hari ini, itu apa saja program atau kegiatan konkret yang sudah dilakukan Yayasan Rumah Solusi Beta dalam rangka membangun kesadaran iklim khususnya? Baik, Kak. Selain Rumah Solusi, Beta itu juga ada makna filosofis, Kak. Beta itu beta dalam arti dalam bahasa Kupang itu kan saya gitu ya. Tapi beta dalam konsen kami dari yayasan itu ada 4 ya. Bagaimana kita bergerak untuk mengakhiri masalah pelik daerah ini, NTT ini, soal kemiskinan. Itu pertama dengan bisnis. Jadi yayasan ini, sekolah ini didesain untuk sekolah sosial tetapi entrepreneurship. Dia bisa menghasilkan uang dari kegiatan-kegiatan sosial, dari alam, dari kami mendampingi anak muda, masyarakat. Itu juga bagian dari bagaimana mereka menghasilkan kehidupan mereka dari penghasilan. Jadi sasaran kami ya bisnis sosial gitu ya. Di bisnis sosial itu ada empowerment, ada pemberdayaan. Jadi kami memberdayakan masyarakat, memberdayakan anak-anak untuk bisa melakukan hal-hal yang kemudian itu bisa mendatangkan kehidupan dia yang lebih bahagia gitu. Lalu T itu training, pelatihan. Ya, itu kami rangkai dalam Sekolah Alam dan Pusat Pelatihan. Jadi kami mengemas beberapa pelatihan-pelatihan mendampingi anak muda, mendampingi guru-guru, mendampingi anak-anak untuk meningkatkan empowerment. Itu tidak hanya kemudian kita berdayakan masyarakat, tapi kita harus berdaya dulu gitu. Betul. Jadi pemberdayaan utama itu harus kita, Kak, kalian. Jadi kita ini harus berdaya dulu sebelum menolong orang. Nah, itu. Jadi konsepnya itu kita harus meningkatkan diri, skillful, kemudian bisa membantu orang lain. Lalu yang keempat itu advokasi. Jadi seperti tadi kalian lihat, memang kehadiran kita, yayasan sosial itu adalah yayasan yang merepresentasikan bagian dari negara sebenarnya. Jadi sebenarnya negara itu bukan urusan pemerintah semata. Kita sebagai swasta juga harus berkontribusi, hadir untuk mengatasnamai negara, bahwa negara hadir di tengah krisis.
krisis iklim, krisis pendidikan dan lain-lain. Sehingga sekolah yang kami bangun ini kami betul-betul memang sekolah sosial dan kalau kita mau sebut sekolah gratis itu mungkin terlalu naif juga ya. Tapi kemudian kita selalu bilang bahwa sekolah ini walaupun tidak dibayar dengan uang tapi harganya sangat mahal. Betul. Ya, harganya sangat mahal, tinggi gitu ya. Sehingga kontribusi apapun yang bisa kamu berikan, menanam pohon, bercerita, kamu cerita ke orang lain, itu bagian dari kebaikan yang semesta sudah atur untuk kita bisa bikin sama-sama. Sehingga konsep itu juga menjadi bagian program yang kami lakukan secara programatik di setiap tahun, Kak. 3 tahun. Walaupun nanti di rangkaian proyek itu selain tadi yang saya sebut 3 tungku, pendidikan, lingkungan dan anak muda, itu program besar kami. Ya, program besar kami. Di balik program-program itu ada aktivitas-aktivitas yang kami lakukan setiap tahun. Apa saja itu, Kakak? 10 tahun ini, sekarang ini masuk 10 tahun. Kak. Kami melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oh, iya. Kami bekerja untuk isu pendidikan itu memang kita di tingkat PAUD, SD, SMP. Ya, dulu SMP itu kita project girl football, 2 fase bersama Plan Internasional itu di Kevaminanu Plan Internasional. Yayasan Plan Internasional itu di Kabupaten TTS dan TTU. Itu tahun 2017-18 sebelum COVID. Masih berlangsung sampai sekarang? Sudah fase kedua tahun itu, lalu sekarang tahun ini kami rencana masuk fase ketiga. Fase ketiga, Pak. Ini mau masuk fase ketiga di Kabupaten TTS sama Kabupaten Manggarai di Ruteng. Di Manggarai. Ya, di Manggarai. Jadi dia ke Flores. Flores baru Ruteng atau pernah di Flores yang lain? Ada pendampingan komunitas kami di kabupaten yang lain, Kak. Bahkan kami di Alor ada, di Lembata ada, di Flores Timur ada, di kampungnya Kalia ya. Di Sumba ada, kemudian di Ende. Berarti Sika banyak untuk wilayah NTT banyak. Banyak NTT banyak. Dan ya mimpi kami itu hanya menyebar kebaikan. Lalu teman-teman yang kemudian menemukan masalah mereka, berkolaborasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang setidaknya itu memberi kontribusi pada berterima kasih pada semesta lah. Kebaikan yang kita terima kita harus kembalikan. Kira begitu, Kak. Ya memang karena kalau mau dibilang sekolah kan, kalau kita berpikir sempit sekali kalau berbicara tentang sekolah terus hanya ada dalam ruangan kelas. Betul, ada guru, ada siswa, terus ada bangku. Kalau kayak alam gini ini kan juga sekolah sebenarnya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Itu yang kita ekosistem itu, Kak. Jadi memang tidak bisa, pendidikan itu tidak bisa disekap oleh ruang kelas. Betul, ruang kelas. Sehingga kita membuka ruang belajar itu terbuka. Jadi ini konteks literasi iklim, petuang aktif iklim ini juga kami kemasnya di luar ruang kelas. Jadi bukan di ruang kelas yang di halaman sekolah, yaitu menyebar ke masyarakat, bertemu petani, bertemu nelayan, bertemu orang-orang yang tamasya segala macam. Kayak tadi ada dua ada tadi yang pergi wawancara petani. Petani, Kak, ya. Jadi konsep kami gini, Kak, semua orang atau semua hal yang ada di lingkungan sekolah itu laboratorium belajar untuk kita. Betul. Laboratorium. Kita tuh pikir laboratorium itu harus ada ruang. Enggak. Laboratorium itu semua yang ada di sekitar itu sumber belajar. Bisa jadi laboratorium. Nah, kalau bahasa Latinnya in situ development. Bagaimana sekolah, pendidikan itu memberi dampak ke masyarakat, dia belajar dengan masyarakat. Ya, konsep sekolah kita ini juga gitu, Kak. Jadi bagaimana membuat ikatan dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat, memberi dampak pada masyarakat, itu kemudian tidak membuat masyarakat tergantung, tapi ada jerih upaya, ada usaha yang mereka lakukan secara sadar, untuk bisa menumbuhkan hidup mereka, Kak. Jadi kita mulai karena perubahan peradaban itu kan jalan sunyi yang kemudian bekerja di pendidikan, di sektor pendidikan. Jadi ada beberapa perencanaan pembelajaran yang memang harus kita konteks untuk menjawab isu-isu atau masalah-masalah yang ada di sekitar anak-anak. Jangan terlalu jauh lah, jangan terlalu abstraknya anak menghayal lagi ya. Betul. Mari kita mengakar. Mulai dari hal kecil saja, Kak. Kecil ya. Itu dampak jangka panjang, Kak. Iya. Tidak bisa langsung lihat dampaknya. Betul kali ya. Betul. Ketika mereka mulai belajar tentang alam, itu tertanam sendiri dengan di otaknya mereka. Kedepannya juga mereka akan buat terus seperti itu. Persis. Minimal kayak apa tadi, sadar sampah. Mulai ada sampah organik, sampah anorganik. Betul. Mulai bisa. Kayak tadi ada satu yang usul
apa usul langsung di Pak Kadis kayak gitu. Kalau bisa di pasar itu harus ada tempat sampah. Nah, kira-kira untuk kegiatan hari ini, 2 hari terakhir ini, kira-kira dari Yayasan RSBI itu cara melibatkan semua pihak sekolah. Tadi ada berapa? 4 sekolah? Ada 4 sekolah. 4 sekolah itu. Dari guru, siswa, dan ada beberapa orang tua juga tadi. Betul. Itu kira-kira bagaimana cara kakak mereka menghimpun? Iya, oke Kak. Mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan betul, ini. ya. Ya, bicara ekosistem itu kan bicara support system, Kak. Sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri dengan upaya yang keras begitu untuk bisa menyadarkan anak, karena pendidikan utama itu kan di rumah. Gitu. Jadi rumah, lingkungan, sekolah itu bagian dari ekosistem yang harus kita rawat untuk kemudian memberikan membangun kolaborasi yang bagus untuk kita bisa belajar bersama. Tadi orang tua terlibat itu sebagai bagian dari anak ketika belajar itu ada dampak ke rumah gitu ya. Dia praktek di rumah, di lingkungan segala macam, dan orang tua melihat itu ya sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi orang tua itu sejatinya tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya pendidikan ke sekolah, tapi tanggung jawab itu harus mereka pegang gitu, harus mereka tahu ya. Itu makanya kita ada pemerintah desa juga jadi Kak. Ada pemerintah desa, ada pemerintah desa, ada teman-teman pemerintah dari BP4D bagian perencanaan, dan ada beberapa mitra. Nah, mitra pembangunan ini yang kemudian sebenarnya sasaran kami untuk menghimpun kolaborasi tadi Kak. Teman-teman di sekolah itu tidak bisa dilepas sendiri Kak. Mereka punya mimpi, mereka punya harapan, tetapi harus ada orang yang menjadi teman diskusi mereka. Betul. Ya. Jadi bekerja yayasan atau lembaga sosial itu bukan bekerja untuk memberi bantuan, tapi bagaimana kita menguatkan jejaring ekosistem untuk mereka berdaya sendiri. Sudah cukup kita memberikan ikan untuk mereka makan. Kita harus memberikan betul-betul mata kain yang mereka bisa mereka pancing sendiri. Itu bahasa pemberdayaan. Tapi ya teorinya memang harus begitu ya, harus beri ruang partisipasi. Kalian jarang memang memberikan ruang kursi VIP ya, kursi VIP itu duduk oleh anak. Lalu Pak Kadis sudi untuk duduk di kursi biasa gitu ya. Ya, tadi waktu saya masuk pertama saya bingung, ini kursi banyak sekali, ini siapa yang duduk? Jadi materi dari mana? Jadi itu ruang untuk anak dia bangga Kak. Betul. Ya, ini secara tidak sadar, otak bawah sadarnya itu dia bisa bicara depan pejabat, bisa bicara depan penduduk dengan gaya dia ya, dengan gaya dia. Tayangan tadi video tadi besar nanti dia nonton itu Kak. Zaman sekarang kan besar nanti dia nonton. Oh dulu saya itu sempat berbicara di depan. Itu kenangan itu tidak akan dia lupakan. Ya. Dia duduk di podium itu dia tidak akan lupa, dan itu memberanikan dia, ruang dia untuk bisa menatap masa depan Kak. Betul. Karena kan anak muda, anak-anak ini kan bukan soal salah benar kan dia bicara. Tapi soal dia mau bicara, itu satu poin plus. Itu poin plus, betul. Karena ya kita punya jatah kesalahan. Selesaikan di masa muda kita gitu. Kalau orang tidak pernah duduk, tidak pernah bicara, itu dia dewasa akan takut terus Kak. Nah, kalau dia sudah terbiasa gini kan keren ya. Setidaknya dia mulai belajar untuk memulai. Betul. Jadi dia tahu, oh ya, saya sudah pernah salah di sini, saya berarti ke depan besarnya nanti dia sudah. Ya, tinggal sekarang komitmen kita orang dewasa Kak. Betul. Kadang-kadang kita menganggap anak-anak tidak tahu apa-apa. Betul. Padahal kalian lihat cerita mereka tadi ya. Dengan luwes, dengan cerita yang apa adanya, tanpa disetting, mereka bertutur begitu kan, dengan sangat tulus, dengan sangat jujur bahwa mereka melakukan sesuatu, lalu hari ini mereka bercerita. Cerita isi dari apa yang mereka lakukan. Gitu. Jadi itu jadi ruang berbagi kesadaran kita untuk memberi sesuatu ke mereka, lalu mereka itu bisa berbagi cerita kepada teman-temannya atau kepada orang. Karena itu salah satu kelemahan kita orang NTT, jujur saja. Terutama orang kita NTT, kita itu kelemahan kita itu bercerita. Kita punya banyak hal menarik, luar biasa yang bisa kita bercerita Kak. Mau cerita tutur seperti ini, cerita tulis apalagi. Mungkin karena literasi juga Kak. Literasi. Dulu itu literasi dan agak rendah kita ya. Dan ini Kak pola asuh kita. Pola asuh kita. Dulu mungkin kalian kalian kan di Kupang ya. Kalau kita di kampung itu kan ada tamu datang, orang tua ya anak-anak di belakang. Itu kan itu pola pikirnya terbelakang terus kita. Betul. Jadi suruh hadap pejabat itu kita agak gemetar. Betul. Ya tadi saya lihat beberapa anak-anak tadi juga mereka sekalipun ada yang masih jatuh bangun tapi mereka berani. Tadi saya lihat mereka dari belakang tuh duduk.
Tidak apa-apa, oh berarti mereka yang berbicara. Tapi luar biasa Kak, mereka menceritakan mereka punya pengalaman menjadi petualang cilik ya. Mereka mulai wawancara orang, itu luar biasa sebenarnya. Kita kasih kesempatan anak-anak itu, beri ruang terhadap mereka untuk mereka eksplor diri kan. Kakak, kita ini kira-kira Kakak tantangan utama ini kan sebenarnya Sekolah Manusia Alam ini bukan apa, tapi dia ada di wilayah Kabupaten Kupang yang notabene mungkin ini pemikiran saya saja, mungkin daya akses informasinya itu mungkin terbatas, tidak seluas atau sejauh kita yang ada di kota. Betul. Itu kira-kira ada tantangan tersendiri tidak Kakak? Ketika Kakak menghimpun mereka terus menyadarkan bahwa iklim ini sedang tidak baik-baik saja. Betul. Padahal tiap hari mereka hidup dengan cuaca dan mungkin mereka sudah beradaptasi dan tidak sadar bahwa tidak baik-baik. Sebenarnya mereka rasa biasa saja sebenarnya. Iya, betul kali ya. Pertama merubah kebiasaan, pola pikir dengan kebiasaan, attitude dia, kebiasaan dia. Orang itu kadang-kadang melakukan sesuatu karena ketidaktahuan atau kebiasaan dia sudah melakukan seperti itu dan dianggap benar. Hal biasa yang dianggap benar, padahal belum tentu benar. Belum tentu benar. Nah, itu kemudian dengan konteks kita tidak omong soal tingkat pendidikan ya, tapi kita omong soal bagaimana orang berrelasi dan mengakses informasi ya. Karena itu satu bagian juga pengetahuan kita sekarang kan kaya raya kan. Kalau kita bisa akses komunikasi, berteman dengan siapa, itu kita sudah bisa dapat informasi. Tapi kemudian ada sekat yang agak tertutup begitu kan, untuk bagaimana orang terbuka pikirannya, lalu orang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Sehingga membangun itu butuh proses. Apalagi kita mau rubah pola pendidikannya. Mindset Kak. Dulu awal-awal kita bangun sekolah alam kali ya. Itu ada anak yang orang tuanya sudah bawa datang, tapi karena sekolahnya dilihat tidak ada gedung yang mewah, tidak ada sesuatu, itu bawa pulang Kak. Bawa pulang kali ya. Jadi tidak jadi mendaftar. Saya bilang oke, berarti sekolah itu dalam mindset itu harus ada ruang kelas. Saya bilang tidak. Kita harus membukanya. Jadi itu pelan-pelan Kak, pelan-pelan kita asah, kita beri kesadaran bahwa alam ini guru kehidupan. Sampai kami tulis besar-besar di papan depan, alam adalah guru kehidupan. Kita tidak bisa lepas alam sebagai guru, karena guru kita itu bukan guru yang ngajar kita di sekolah saja, tapi guru kita itu ada 3. Orang tua di rumah, guru di sekolah, dengan alam. Yang ada di semesta. Jadi 3 guru ini harus ada, kita belajar bersama-sama gitu kan. Tapi jadi konsep untuk bagaimana membangun kesadaran itu pelan-pelan memang ya. Butuh proses, butuh bukti ya. Bukan sekadar kita ya oke lah dengan media, dengan apa segala macam itu kita senang untuk bisa berbagi cerita gitu. Tapi bagaimana orang bangun kesadaran itu mereka butuh bukti ya. Sehingga memang kita serius untuk itu Kak, serius untuk memberi bukti. Sampai tahun kedua tuh kami coba untuk akreditasi kali ya. Sekolah yang terbatas belum ada apa-apa, kita coba akreditasi dengan proses belajarnya. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah tahun kedua kita langsung dapat nilai unggul kan, nilai A gitu. Itu baru orang ternyata di alam juga kita bisa belajar. Belajar di bawah pohon, belajar tepi sungai. Kan tidak terbayangkan oleh. Jadi pikirnya sekolah itu ya harus ada ruang kelas. Bukan. Jadi ya petualang aksi iklim juga. Yuk mari kita belajar dulu di sungai. Kita punya sungai yang luar biasa. Kita punya Lelogama, itu punya bukit yang aduhai kan. Panmuti, pantai Panmuti juga salah satu pantai terbaik di Kota Kupang, di Kabupaten Kupang sebenarnya kan. Selain Teres ya. Karena dia bukitnya bagus. Lalu kemudian daerah akses ke Bendungan Ragnamo kan. Bendungan Ragnamo. Jadi semua punya potensi wisata, potensi akses yang baik. Ya tergantung bagaimana kita memberi pemahaman kan, memberi pemahaman dan membangun kesadaran untuk yuk kita rubah mindset kita rubah attitude kita menjadi budaya kita. Kakak, kira-kira waktu Kakak bilang bahwa sampai ambil di tahap akreditasi baru mungkin ya, memang itu mindsetnya kita orang NTT atau mungkin orang Indonesia itu butuh validasi. Harus ada validasinya dulu baru bisa dipercaya. Betul kali ya, betul. Kakak, kira-kira strategi apa? Pernah tidak berpikir kira-kira strategi apa untuk meningkatkan kesadaran atau literasi anak-anak ini tentang iklim? Oke. Ya Kak, pertama kita itu dalam proses pembelajaran di sekolah PAUD dasar itu
kita punya kurikulum, Kak. Ada Kurikulum nasional yang kita adopsi. Tapi kemudian kita mencoba untuk membangun satu kurikulum yang konsepnya itu co-kurikuler. Namanya problem based learning atau project based learning, yang di situ dimaksud untuk melakukan petualang aksi iklim oleh anak. Jadi kita membangun misi atau tujuan utama mereka belajar itu apa, Kak? Jadi pertama mereka belajar tentang satu hal, bagaimana mereka belajar, lalu kemudian tentang aksi iklim, apa dampak yang terjadi pada kita gitu. Lalu sebagai anak yang sekolah gitu, apa hak kita dan apa kontribusi kewajiban kita untuk bisa merawat dan menjaga alam. Jadi ada 7 misi yang kemudian mereka belajar di situ untuk tahap mereka memahami, mendalami, Kak. Namanya deep learning tadi ya, mendalami itu. Lalu kemudian di aksi itu ketika mereka menemukan masalah, Kak, ada sampah, ada bencana, ada segala macam yang terjadi, apa aksi yang bisa kita lakukan. Jadi kesadaran itu dibangun melalui pembelajaran, lalu kemudian aksi apa yang kita bisa lakukan untuk menjawab masalah itu. Karena ketika ada masalah kita tidak bisa lepas dari masalah itu. Tetapi kita sebagai insan yang hidup itu harus berkegiatan atau melakukan aksi untuk bisa menjawab tantangan pengurangan perubahan iklim misalnya, atau resilience, bagaimana kita bisa bertahan. Lalu kemudian di fase ketiga di kurikuler itu bagaimana anak-anak berbagi, Kak. Berbagi cerita, entah lewat media, entah lewat ini kebetulan kami pilihnya bootcamp. Jadi anak kumpul bersama, sharing bersama untuk bisa belajar. Nah, konsep itu, Kak, kita coba kembangkan dalam modul pembelajaran. Jadi yang kita kembangkan itu 2 kali ya. Modul pembelajaran intrakurikuler dengan modul pembelajaran co-kurikuler. Intra itu tematik yang dia pelajari sesuai dengan mata pelajaran. IPA, IPS, ilmu bumi, segala macam. Ya, itu bagaimana dia membuat perencanaan pembelajarannya. Yang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidang pembelajaran atau tematik. Nah, di co-kurikuler itu pilihan kita. Pilihan kita untuk bagaimana belajar mengeksplorasi, menjaga, merawat bumi untuk menumbuhkan ekosistem tadi kali ya. Jadi, project base yang kami lakukan itu berdasarkan betul-betul tentang konteks apa yang ada di anak gitu, di lingkungan ya. Sehingga itu yang kemudian bisa kita tawarkan kali ya. Itu yang kita bisa tawarkan, kita bisa sharing, kita bisa berbagi kepada teman-teman di sekolah lain atau ya kabupaten lain gitu untuk kita belajar bersama. Sejauh ini di Kabupatenku baru 4 sekolah ini. 3 sekolah untuk ini, Bu. Kalau petualang aksi iklim ini, Kak, saya sebenarnya boleh mengklaim ini baru pertama di NTT. Nah, bahkan mungkin Indonesia ya. Karena petualangan aksi, kita punya gerakan-gerakan aksi iklim segala macam, tapi konsep untuk memasukkan proyek ini ke dalam petualang aksi iklim, sepengetahuan saya dan pengalaman saya ini baru kita coba lakukan, karena kita juga punya mitra, teman-teman mitra yang kemudian konsen pada pembelajaran juga gitu, pada ekosistem juga. Tapi kemudian saya melihat ini satu peluang yang penting untuk tadi kalian bilang memberi penyadaran. Jadi penyadaran tidak hanya pada anak, tetapi juga tadi orang tua, lingkungan sebagai ekosistem yang pemerintah, sebagai ekosistem yang harus tumbuh untuk merawat dan melindungi alam. Tadi Kakak sebut mitra, kalau boleh tahu mitra yang terlibat dalam program ini siapa saja, Kakak? Kalau kolaborasi proyek ini kita itu dengan Child Fund ya. Dan Child Fund itu ada mitra kolaborasi dengan Cita Madani, teman-teman dari Cita Madani. Tapi di yayasan itu kita tergabung dalam mitra pembangunan Provinsi NTT. Tadi ada dari NTA, Nusa Tenggara Association, kemudian ada Bambu Foundation tadi, Kak. Ada Bambu Foundation, ada beberapa mitra yang tidak bisa hadir karena kegiatan bersamaan. Ada dari inovasi, ada dari Save the Children, ada dari Plan Internasional juga kita ajak untuk mendengar cerita-cerita anak gitu. Karena kita punya konsen yang sama soal perubahan iklim. Ya. Kalau kegiatan sejauh ini, Kak, kira-kira indikator keberhasilannya itu tuh bisa diukur dari mana menurut Kakak? Ya, pertama kita hasil dari belajar ini
itu untuk target outputnya itu kesadaran, Kak. Ya. Yang tidak terlihat tapi dengan cerita-cerita kita monitoring tadi kalian lihat itu salah satu indikator ya terbangunnya kesadaran. Betul. Orang sadar, semakin sadar untuk peduli lingkungan. Lalu kemudian indikator yang lain yang bisa terlihat itu di modul pembelajarannya. Jadi ada buku, ada modul pembelajaran yang kami hasilkan. Dan kemudian itu bisa kami gunakan replikasi ke sekolah-sekolah yang lain, scaling up ke tempat-tempat yang lain. Kemudian itu juga menjadi legacy, Kak. Kalian menjadi legacy bagi kami, walaupun ini kita sebut short project sosial, tapi kemudian harapan untuk memberikan dampak jangka panjang, sustainability, itu keberlanjutan itu menjadi sangat penting, menjadi salah satu indikator. Sehingga anak-anak bahagia saja itu kita sudah senang, Kak. Mereka bisa bercerita sisi lain dari sekolah mereka gitu ya. Tadinya belajar di ruang kelas, sekarang sudah keluar. Itu satu yang kemudian oke, sekolah kita sudah terbuka. Sekolah kita bukan hanya di ruang kelas, tapi sekolah kita bisa di mana-mana. Apalagi ini kayaknya musim-musim liburan sekarang. Jadi iya betul, Kak. Betul, musim liburan. Musim liburan. Jadi libur bukan berarti mereka istirahat di rumah, ya betul, itu satu poin ya. Mereka mulai gabung ke sini, mereka mulai belajar tentang alam. Betul. Setidaknya ketika mereka masuk sekolah, mereka punya cerita. Mereka punya cerita baru lagi. Tapi kira-kira harapan jangka panjang dari yayasan terhadap kegiatan ini itu apa? Ya, Kak, jadi kita memang salah satu komitmen kita, karena ini masuk dalam program kita, Kak. Program utama kita di yayasan. Semangat kita adalah bagaimana meninggalkan jejak-jejak kegiatan yang berdampak bagi anak-anak muda, lingkungan, dan pendidikan. Sehingga isu besar ini, misi besar juga kami pegang untuk kemudian melanjutkan program-program yang baik. Tetapi jika ada hal-hal lain yang urgent, kemudian dalam tanda petik, ada substansi atau ada nilai-nilai, ada masalah lain yang perlu kita jawab bersama, itu kita tidak menutup diri. Kita selalu membuka untuk ruang kolaborasi, walaupun kalian tahu ini kita NTT ini banyak sekali NGO, banyak sekali LSM, dan ya kekuatan kita itu punya teman saja, Kak. Punya teman, punya relasi, dan kita bisa mencari jejaring itu. Karena ya mimpi satu orang itu tidak bisa berhasil kalau dia sendiri jalan, Kak. Betul, jadi kita harus berkolaborasi, harus menemukan banyak kawan, harus bisa bercerita dengan banyak kawan. Jadi itu ya apalagi ya jadi kita berharap apa yang kita lakukan ini juga dilirik oleh teman-teman mitra yang lain, donor-donor begitu, atau teman-teman pemerintah barangkali. Paling tidak apa yang kita sudah hasilkan itu bisa dilanjutkan, disupport. Gitu. Apalagi tadi saya lihat Pak Kadis juga langsung turun ya. Ya, Pak Kadis itu suportif sekali. Jadi mungkin ini kali di Manusak, mungkin siapa tahu bisa buat lagi di wilayah lain. Karena Kabupaten Kupang ini kan luas. Luas sekali, Kak. Kita kan hanya bilang Kabupaten Kupang ada hampir 30-an kecamatan. Nah ini baru satu kecamatan saja dia punya anak-anak banyak sekali ya. Kayak tadi di Lelogama, di mana tadi saya agak sedikit simpati karena 3 sekolah dari Kabupaten Kupang itu mewakili wilayah masing-masing. Wilayah masing-masing. Jadi daerah dataran tinggi itu dari Lelogama. Terus daerah dataran rendah itu dari apa tadi? Tetelek. Terus dari wilayah pantai itu dari wilayah ini. Nulbaki. Wah itu keren, maksudnya keren itu, Kak. Ya itu geografis ya, secara geografis memang kita harus anak mengenal sendiri dengan alamnya, ciri khas alamnya masing-masing. Betul. Jadi Lelogama dengan tadi yang dia punya bukit yang bergerak, jadi harus penanganannya bagaimana, terus pantai juga harus penanganannya bagaimana. Gitu. Konteks lokalnya harus pendalaman gitu ya. Mereka mengerti dengan alam mereka sendiri. Dan mereka belajar sama sering kan, ternyata di kota tuh begini masalahnya, di pantai tuh begini. Betul, jadi yang di pantai mengerti, yang di gunung ternyata begini. Ternyata yang di daerah dataran rendah. Kakak, ini mungkin yang terakhir. Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan dari Yayasan Rumah Beta, Rumah Solusi Beta Indonesia terhadap para guru, masyarakat, kaum muda khususnya tentang kesadaran iklim sejak dini? Iya, Kak. Rusaknya peradaban itu kan bisa merusak kehidupan kita gitu.
majunya pembangunan juga itu bisa merusak peradaban. Betul. Nah, jadi bagaimana pintar-pintarnya kita untuk menjaga, merawat bangunan fisik yang sekian banyak proyek-proyek besar itu kan juga merusak alam, merusak lingkungan. Sementara kita ini bernapas dari alam. Betul. Udara ini dari alam, makan minum kita semua dari alam. Kalau kita tidak merawat alam, bagaimana kita bisa makan gitu? Sepakat. Bagaimana kita mau menyakiti orang yang memberi kita makan? Ya? Tidak mungkin. Jadi kita harus merawat, melindungi untuk alam itu bersatu dengan kita. Ada ikatan batin yang harus menyatu dengan alam, dengan bumi, agar bumi itu berpihak pada kita. Sepakat. Bumi dengan kekayaannya, Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Kalau kita ini merusak, maka ya rusak sudah kehidupan kita gitu. Ya orang bilang sebelum ikan terakhir mati, sebelum air terakhir kering, sebelum mata air terakhir jatuh juga, ya mari kita rawat bumi, rawat alam, mulai dari usia dini anak-anak, karena kita bicara masa depan ya, bicara keberlanjutan, sehingga kita tidak bisa menunda kali ya. Kita tidak menunda kapan ini saya harus tepat waktu untuk bisa melakukan. Ya waktu yang paling tepat sekarang, saat ini. Saat ini kita harus melakukan aksi kecil apapun. Mepungut sampah sekecil apapun, itu yang penting komitmen kita untuk harus melakukan. Setiap hari itu harus kita tumbuhkan, kita lakukan, sehingga itu menjadi pembiasaan kita. Dan marilah kita berhidup berdamai dengan alam. Karena alam bahagia, kita akan bahagia juga kan. Karena kalau kita update berita terbaru itu salah satu binatang yang paling cantik sekarang sudah punah loh. Oke. Sedikit lagi ya. Kunang-kunang sudah hampir dinyatakan punah. Punah ya, sudah. Ya, mungkin habitatnya sudah tidak ada. Habitatnya sudah tidak ada, terus ya itu tadi kakak, mungkin yang seperti kakak omong tadi itu benar, bahwa tanpa sadar ya, pembangunan itu juga pelan-pelan merusak alam. Merusak. Itu merusak alam. Jadi kalau, dan memang sasarannya tepat kalau ke anak-anak SD, karena ini jangka panjang. 30-40 tahun mungkin. Semakin kesini pembangunan semakin banyak. Kalau mereka juga tidak sadar dan mereka tetap merusak, mungkin ya kita lihat pohon juga habis. Kita kerja di kantor, kertas yang kita pakai, pakaian yang kita, ini semua dari alam. Ya, kalau kita pemborosan kan alam juga boros. Betul sekali. Air, listrik, segala macam itu. Itu kalau kita omong, apalagi kalau kita mau langkah ke tindakan-tindakan itu pasti tambah panjang itu. Siap. Karena sudah semakin rusak soalnya kalau mau dibilang. Kakak tidak terasa ini kita obrolan ini lumayan panjang. Makasih Kak Lia. Ini betul-betul punya manfaat tersendiri buat kami di KRT. Terima kasih Kak Lia. Sudah diundang ke sini, dapat cerita yang luar biasa dari adik-adik. Mungkin kalau teman-teman punya saran dan kritik ataukah cerita yang mungkin sejenis juga yang sama dengan yayasan RSBI itu bisa share ke media sosialnya kita atau mungkin komentar di kolom komentarnya YouTube, channel YouTube KYTNI. Mungkin itu dulu kakak. Ya, terima kasih Kak Lia. Terima kasih, sukses selalu Kak Lia. Oke. Luar biasa, terima kasih.